Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Hari ini saya bertemu dengan Ketua Ikatan Guru Indonesia Cabang Kota Pekalongan, Bapak Arief Muadilin. Saya akan bertanya tentang kondisi guru, terutama yang berada di bawah naungan Ikatan Guru Indonesia. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat senang pada kesempatan ini saya bertemu dengan Pak Arief. Pak Arief, ini kondisi guru kan sekarang sedang tidak nyaman-nyamannya ya Pak Arief ya? Ya. Bisa diceritakan Pak Arief, kesulitan-kesulitan guru pada kondisi sekarang ini, terutama masa pandemi bulan Maret sampai bulan November ini? Ya, yang jelas dari segala sesuatunya itu sangat sulit ya bagi seorang guru maupun siswa dalam sisi pembelajaran, terutama dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Apalagi kondisi pandemi ini yang sangat membatasi kita ya untuk untuk mengerahkan segala apa yang kita punya ya. Betul. Ya, kondisi-kondisi seperti ini ya, misalnya kayak anak ya, kita misalnya ini untuk lomba saja, ini ada kebetulan ada lomba Popda ya. Ini saja kita sulit untuk melatih anak, terutama lomba-lomba yang mungkin mendatangkan siswa-siswa yang banyak. Contohnya saja seperti sepak bola. Kemudian yang lomba atletik, yang kadang-kadang kan harus kita seringkali pada saat lomba itu mendatangkan partisipasi siswa lain atau supporter. Ada kerumunan gitu ya. Betul. Nah, ini sangat bagi saya sangat sulit karena memang supporter ini juga bagian dari semangat ya untuk memulihkan semangat teman-temannya dan support yang jelas untuk memenangkan kejuaraan lomba-lomba seperti itu. Betul. Apalagi dalam pembelajaran ya, siswa seringkali kadang kalau di daring itu kesulitannya kadang-kadang orang tua ya, mungkin orang tua dalam mungkin HP-nya mungkin kurang ready ya saat pembelajaran. Atau mungkin saat pas pembelajaran siswa tersebut belum siap, artinya mungkin bangunnya kesiangan seperti itu ya. Itu memang sangat mengganggu pembelajaran. Kebetulan ya kita memang menjembatani dari CCM itu ada kegiatan yang seperti home visit. Kita bagi dari siswa sendiri dalam satu kelasnya itu mungkin ada yang mendapatkan satu kelompoknya 5 orang, ada yang 6 orang seperti itu. Lah kita jembatani ke rumah-rumah agar ya, karena memang kondisi ya harusnya memang di sekolahan tapi memang kurang memungkinkan, akhirnya kita jembatani ke sana. Tetap kita ya menyarankan ke orang tua agar selalu menjaga protokol kesehatan ya, seperti membawa masker, kemudian mencuci tangan, kemudian ya selalu menjaga jarak seperti itu. Kalau habis pembelajaran kita usahakan harus cuci tangan lagi, dan kalau bisa mandi seperti itu. Kalau dalam pandangan Pak Arief, kategori orang tua dalam memperhatikan anaknya ini ada berapa macam? Kan ada orang tua yang bekerja, ada juga orang yang di rumah. Ada berapa kategori Pak Arief? Untuk sekarang itu ada, mungkin saya kategorikan ada 3 macam ya. Ada yang peduli ya. Peduli ini dalam hal dukungan orang tua, misalnya kalau ada tugas, orang tua langsung memperhatikan, tanya-tanya ke WA, japri ke gurunya. Atau mungkin kalau anak tersebut mungkin di dalam pembelajarannya kurang memperhatikan anak tersebut, ya mungkin sempat menegur dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kategori yang
ya setengah anulah tidak terlalu peduli tapi ya masih memperhatikan. Ya. Cuman kadang-kadang PR itu ya kadang-kadang ya biasa, kadang kalau nggak mengerjakan ya sudah gitu. Istilahnya nggak terlalu mengedrill atau apa supaya anaknya itu mengerjakan tugas sebaik mungkin. Terus yang ketiga ya ada yang sama sekali tidak peduli. Jadi ketika anak mungkin pada saatnya home visit dalam kelompoknya tidak berangkat, ya sudah itu. Biarin aja gitu ya. Dibiarin, tidak ada yang teguran ataupun tugas-tugas mengerjakan ya tidak mengerjakan selama beberapa pertemuan juga ya biasa saja seperti itulah. Kita yang sangat sulit, apalagi kondisi seperti ini, kurikulumnya saja dari pusat itu harusnya ada kurikulum darurat sebetulnya untuk menghadapi kondisi seperti ini, tapi nyatanya tidak tidak ada perubahan masih grade-nya masih tetap seperti yang lalu, sehingga kita ya akhirnya mau mencapai kurikulum ya sangat sulit ya. Tapi kalau nggak dikejar ya susah seperti itu. Jadi kurikulum tatap muka tetapi diberlakukan juga pada kurikulum era pandemi ini gitu ya. Pandemi. Pak Arief, itu 3 kelompok orang tua itu dalam pandangan Pak Arief selama ini yang paling dominan persentasenya ini kelompok orang tua yang mana? Ya, dominasi yang paling banyak adalah dominasi 2 dan 3. 2 dan 3. Ya, yang paling yang peduli itu paling hanya ya kurang lebih cuman ya 20% lah dari seluruh kelasnya. Betul. Itu efek apa ya? Apakah mereka bekerja atau memang mereka tidak siap untuk menjadi guru di rumah atau apa faktor penyebabnya? Ya mungkin karena kondisi ekonomi masyarakat yang selama ini yang mendera perekonomian nasional ya, mungkin dia sudah bekerjanya lebih ekstra ya, karena mungkin pendapatannya sangat turun drastis, otomatis orang tua itu lebih cepat lelah dalam pusing memikirkan ekonomi. Jadi ketika melihat anaknya diajar itu nggak paham seperti itu, akhirnya cepat marah gitu. Akhirnya kadang-kadang ya karepmu lah seperti itu. Jadi beban orang tua ini ada 2. Satu adalah mencari ekonomi yang semakin sulit. Yang kedua ditambah harus ngajarin anak gitu ya. Akhirnya ngajarin anak ini menjadi tidak prioritas lagi akhirnya ya. Betul. Kalau saran Pak Arief, apakah yang penting misalkan anak itu yang penting bisa ngikutin dulu, masalah hasil itu bisa disesuaikan nanti, atau bagaimana kondisi yang paling tepat dengan kondisi yang sekarang disertai dengan problematika orang tua yang seperti tadi? Kalau menurut saya sebagai seorang guru ya, saya yang penting anak itu ya mengikuti dulu, masalah dia paham dan tidaknya nanti, karena memang tingkat kecerdasan intelektual siswa itu beragam. Dalam satu kelasnya. Itu tidak mungkin ada yang anak yang cepat paham, ada yang kurang, atau bahkan yang sangat kurang sekali. Sehingga kita tidak bisa menuntut, apalagi kondisi yang sangat sulit seperti ini. Jadi targetnya tidak seperti yang dulu ya, artinya bisa maksimal ya. Sekarang ya paling sekitar, kalau saya targetnya hanya ya 55% lah. Udah bagus itu ya. Itu sudah cukup bagus. Betul. Sementara kurikulum darurat pun belum turun-turun ya. Turun-turun. Artinya guru kebingungan juga harus memilih yang mana ya. Iya. Betul. Pak Arief, ada nggak saran harapan kepada dinas pendidikan ini kondisi seperti ini, guru dinas pendidikan harus seperti apa kepada guru-guru? Iya. Yang jelas kalau kurikulum segeralah untuk dikondisikan sesuai dengan kondisi pandemi seperti ini, karena mungkin materi-materinya
disederhanakan ya. Disederhanakan agar lebih memudahkan guru. Betul. Kemudian untuk kalau bisa sih larangan-larangan untuk bersekolah itu ya jangan terlalu diperketat untuk anak, mungkin karena zona merah, karena zona kuning mungkin tidak istilahnya dipersulit untuk sekolah. Mungkin yang aturannya saja yang diperketat ya, aturan protokol kesehatannya. Ya. Tapi jangan anak jangan istilahnya dipersulit untuk sekolah. Berangkat sekolah. Iya. Agar memang ini ya kalau mungkin aplikasi Google atau apalah YouTube itu mungkin bisa untuk mengajarkan. Tapi kalau untuk memahamkan siswa, apalagi mendidik siswa itu yang tidak bisa di cover oleh aplikasi istilahnya dari online itu. Betul. Artinya pendidikan karakter itu tetap harus bertatap muka dengan guru atau orang tuanya gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, Pak Arif, terima kasih. Memang sama-sama. Situasi sulit, tetapi kita harus bergerak terus. Mudah-mudahan guru bisa mendapatkan solusi terbaik untuk pendidikan sekarang. Demikian pemirsa, perbincangan saya dengan Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Pekalongan, Pak Arif Muadilin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.